Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sikap kejujuran dan ketakwaan berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Perkenalkan, nama saya Nova Molina. Nama saya Salsabila Ibrahim. Nama saya Ariel Maria Silaban. Pancasila sebagai falsafah bangsa. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila-sila Pancasila harus saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Tujuan dari falsafah Pancasila. Pertama, menciptakan bangsa Indonesia yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjadikan bangsa Indonesia yang tentram dan adil baik secara ekonomi atau sosial. Yang ketiga, menjadikan bangsa Indonesia yang saling menghormati antar sesama dan menghargai hak asasi manusia atau HAM. Keempat, menciptakan bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kelima, menumbuhkan rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Fungsi falsafat Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai pembeda dengan bangsa lain. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di Indonesia, Pancasila berfungsi untuk mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di Indonesia, Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga pengertian kejujuran dan ketakwaan. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Kejujuran adalah keadaan, ketulusan, dan kelurusan. Sedangkan takwa adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Keinsafan, ya, diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjalani segala larangannya dan kesalahan hidup. Ketakwaan adalah perihal takwa. Dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa bertujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bijaksana. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai yang luhur dalam kaitan dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Penerapan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragama antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang menilai eh, kita harus menepi setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragama antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain. Pengimplementasian adalah menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, serta bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya. Menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme. Sila ketiga ini dapat diimplementasikan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada, sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia. Menciptakan suasana saling tolong-menolong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan mufakat. Masyarakat dapat mengimplementasikannya dengan cara memuliakan, menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakannya, selalu bersikap jujur saat adanya pemilu, dan tidak saling menghina antara warga negara. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Perlu adanya kesadaran, sikap yang adil antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban, serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Implementasi sila kelima Pancasila menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang berukur dan damai. Selanjutnya adalah tantangan pengimplementasian Pancasila sebagai falsafah bangsa. Tantangan yang dihadapi negara saat ini adalah adanya perbedaan dari berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai ideologi Pancasila. Perihal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran akan nilai Pancasila, serta keadaan daerah seperti pola pikir, sikap, perilaku yang kurang baik dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan ini dapat mengecam eksistensi karakter bangsa. Bangsa Indonesia terletak dalam pusaran arus globalisasi dunia. Meskipun hidup dalam pergaulan dunia, hal tersebut tidak menjadi penghalang bangsa Indonesia untuk menemukan kehilangan jati dirinya. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memiliki satu agama yang diyakini dan tidak memaksa seseorang untuk masuk atau memeluk agama sesuai dengan perintah kita. Yang kedua adalah menghargai perbedaan di antara berbagai macam suku, agama, ras, budaya, serta menjaga adab dan kesopanan dalam berbagai kondisi. Ketiga, cinta pada tanah air. Yang keempat, mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggara kedaulatan rakyat dan selalu mengutamakan keputusan dengan cara musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama. 5. Bangsa Indonesia senantiasa memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kesusahan, menghormati hasil musyawarah, dan berani memperjuangkan keadilan untuk bersama. Selanjutnya ada sikap kejujuran. Sikap kejujuran dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila kedua, yaitu dengan menerapkan jujur dan bertanggung jawab. Contohnya di saat kita bekerja adalah kita mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin itu adalah simbol dari profesionalitas diri. Yang kedua adalah jaga uang perusahaan. Amanah saat dipercaya memegang uang perusahaan. Dengan menjadi amanah, tanpa memakainya adalah contoh perilaku jujur yang dapat kita lakukan. Yang ketiga adalah mengakui kesalahan, baik itu kesalahan besar ataupun kesalahan kecil. Yang keempat adalah disiplin waktu. Masuk dan pulang kantor tepat waktu adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menerapkan disiplin waktu. Kelima adalah bertanggung jawab. Jujur dan melaksanakan tugas di kantor dan bekerja secara maksimal walaupun tugas itu hanya tugas tambahan. Selanjutnya adalah keenam, mengembalikan fasilitas kantor yang diberikan. Ketujuh, tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perilaku yang paling penting adalah tidak mengakui hak milik orang lain, mencuri, meminjam barang orang lain tanpa seizin, serta melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selalu melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan barang berharga atau uang.
Kemudian ada sikap ketakwaan, dapat diimplementasikan dengan cara yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut agama yang berbeda-beda. Keempat, membina kerukunan hidup di antara umat beragama. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan adalah masalah pribadi atau hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Yang keenam, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketujuh, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.